Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kimia pada hari ini kita akan melanjutkan materi termokimia sesi kedua, yaitu perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H pangkat 0 atau delta H0. Perubahan entalpi ini merupakan selisih antara entalpi produk akhir dan entalpi reaktan atau awal. Jadi delta H sama dengan delta H akhir dikurang delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Ya, berhubungan di sini yaitu 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Ini kadang dibulatkan menjadi 4,2 Joule. 1 kilokalori sama dengan 4,184 kilojoule. Kemudian kita lanjutkan, entalpi molar dikaitkan dengan dua jenis reaksinya, seperti reaksi pembentukan, peruraian, dan pembakaran. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, entalpi molar dinyatakan dengan satuan kilojoule per mol atau kilojoule mol pangkat negatif 1. Kita tahu setiap jenis reaksi disertai perubahan entalpi atau kalor. Perubahan entalpi reaksi berbeda tergantung kondisi lingkungan, yaitu suhu dan tekanannya, dan jumlah zat yang bereaksi. Makin tinggi suhu zat, perubahan entalpinya makin besar. Ya, perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi standar dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar, yaitu pengukuran perubahan biasanya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu yang disebut dengan perubahan entalpi standar. Nah, apa saja perubahan entalpi standar itu? Ya, jadi dapat dibagi berdasarkan jenis reaksinya. Ya, Ibu di sini ada membagi menjadi 8. Yang pertama, entalpi pembentukan standar, ya pangkat 0 gini ya, ini, atau entalpi standar of formation. Jadi makanya nanti ada F. Ya. Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ini kalau dalam derajat Celcius 25 derajat Celcius, berarti dalam Kelvin 298 Kelvin, 1 atmosfer. Nah, contohnya, entalpi pembentukan standar natrium klorida membebaskan kalor sebesar 401,9 kilojoule per mol. Jadi reaksinya seperti ini, ya. Natrium ditambah setengah Cl2 menjadi NaCl. Jadi di sini ini delta HF0 inilah yang disebut dengan entalpi pembentukan standar, dan karena dia membebaskan jadi bertanda negatif, atau yang kita pelajari sebelumnya reaksi eksoten, besarnya negatif 40,9 kilojoule per mol. Nomor 2 yaitu entalpi peruraian standar, nah, atau entalpi standar of dissociation, yaitu reaksi peruraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Nilai entalpi peruraian sama dengan entalpi pembentuknya, tapi tandanya berlawanan. Kalau tadi di pembentukan tanda delta H-nya negatif, kemudian kalau peruraian delta H-nya menjadi positif. Contohnya
pembentukan air ya seperti ini negatif, maka peruraian air menjadi tanda positif. Nomor 3, entalpi pembakaran standar atau delta H, standar entalpi of combustion. Ya, perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada 298 Kelvin atau 25 derajat 1 atmosfer yang kita sebut tadi standar. Contohnya, pembakaran 1 mol etanol membebaskan kalor 1350 kJ per mol. Ya, direaksikan seperti ini. Nah, ini reaksi pembakarannya ini C2H5OH etanol ditambah oksigen menjadi 2CO2 ditambah 3H2O menjadi, ya di sini kurang aturannya di sini C. Ya, delta H standar, kemudian C sama dengan negatif 1 atau 1350 kJ per mol. Ya, di sini delta H ini 0 C. Nanti diperbaiki saat menyalin. Kemudian nomor 4, perubahan entalpi netralisasi standar delta HN. Ya. Perubahan entalpi standar itu yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Nah, contohnya natrium hidroksida ditambah H2SO4 yaitu menjadi natrium sulfat ditambah air. Delta H N-nya sama dengan negatif 200 kJ. Ya, ini di sini. Nah, kalau ditanya untuk delta HN NaOH, NaOH-nya ini di sini ada 2 koefisiennya, jadi delta H reaksinya yaitu negatif 200 dibagi 2. Ya, perbandingan koefisiennya ini 2, di sini 1, di sini 1, itu merupakan perbandingan mol. Jadi di sini negatif 200 kJ dibagi 2 mol. Jadi sama dengan negatif 100 kJ per mol. Ya. Nah, untuk delta H H2SO4 ya karena ini 1 mol berarti di sini negatif 200. Jadi ini adalah untuk 1 mol. Jika dia 2 koefisiennya maka dibagi 2. Nah, kalau di sini H2SO4 atau asam sulfatnya 1. Jadi tetap negatif 200 kJ. Kemudian nomor 5 di sini perubahan entalpi standar pada penguapan standar, yaitu perubahan entalpi penguapan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase pada keadaan standar, yaitu ini dalam fase ini, lihat ini wujudnya ini ya, cair menjadi gas. Jadi di sini delta H-nya vaporization atau penguapan bertanda positif. Kemudian nomor 6, perubahan entalpi sublimasi standar, yaitu perubahan entalpi sublimasi, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat dalam fase padat berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Ini terlihat di sini. Ya, padat menjadi gas.
Kemudian di sini positif 50,01 kilojoule. Kemudian nomor 7, perubahan entalpi peleburan standar. Ya, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat pada fase padat, ini padat, ya, berubah menjadi fase cair, ya, tetap pada keadaan standar. Contohnya ini H2O air dalam padat, kemudian H2O berubah menjadi fase cair. Delta H-nya sama dengan positif. Kemudian nomor 8, yaitu perubahan entalpi pelarutan standar. Artinya perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut pada keadaan standar. Nah, di sini misalkan HCl, gas dilarutkan sehingga menjadi HCl larutan. Inilah macam-macam perubahan entalpi. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui entalpi pembentukan 14 gram gas asetilena atau C2H4 adalah positif 26,15 kilojoule. Berapakah besar kalor yang dilepaskan untuk menguraikan 84 gas etilena menjadi unsur-unsurnya? Ya. Untuk bagian A ini, pertanyaannya ini, ya, kita lihat dulu perbandingan koefisien, ya, perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan mol. Jadi, mau kita cari dulu mol dari C2H4 tadi, etilena tadi, ya, yaitu massa dibagi mR. Massanya tadi ini 14 gram. mR dari etilena atau C2H4 adalah 28. Jadi, ini sama dengan 1/2 mol. Dengan persamaan reaksi seperti ini pembentukan dari etilena. C tambah H2. C tambah H2. C-nya 1. Berarti supaya etilena dia koefisiennya di sini setengah. Ya. Karena di sini tadi karbon. Jadi ini langsung dari unsurnya. Ya, karbon ditambah hidrogen. Ya. Ini hidrogen ini kan harus diatomik, harus 2. Nah, menjadi setengah C2H4. Ya. Ini delta HF-nya tadi atau pembentukannya positif 26,15. Inilah persamaan reaksinya yang tadi. Nah, kemudian karena molnya tadi adalah setengah mol. Jadi di sini 0,5 mol C2H4 sama dengan delta HF-nya positif 26,15. Nah, jadi untuk pembentukan 1 mol, kita bandingkan 1 mol dibagi 0,5 dikali dengan delta HF-nya tadi, yaitu dikali dengan 26,15. Jadi hasilnya sama dengan positif 52,3 kilojoule. Nah, ini 1/0,5. Karena tadi kita harus tahu, kan kita harus mencari 1 mol. Padahal di sini molnya tadi hanya 0,5 mol. Nah, gitu. Kemudian, kalau dia mau jadi bilangan bulat koefisiennya ini, kita kalikan. Berarti kan di sini untuk 1 mol. Kalau tadi untuk 2,5 mol. Jadi supaya dia 1 mol, ini 1 mol, 1 koefisiennya. Jadi koefisiennya ini kita kalikan jadi 2. Ya, koefisien karbonnya di sini jadi 2.
Di sini koefisien hidrogennya kali 2, ini jadi 2H2, setengah dikali 2, ini jadi 1. Ya, itulah ini. Ya, jadi pertanyaannya tadi kita jawab, kalor yang dilepaskan pada penguraian 1 mol sama dengan negatif 52,3 kilojoule. Sama saja perkalian dari ini. Ini berapa mol ini tadi? Setengah mol. Jadi kalau dia 1 mol berarti 2 kali dari ini kilojoule-nya. Ya. Itu untuk persamaan reaksinya. Nah, kemudian ditanya lagi di sini di bagian A. Berapa besar kalor dilepaskan untuk menguraikan 84 gram etilena? Kalau dia 84 gram, berarti 84 dibagi MR dari sini tadi. MR etilena 84 dibagi 28 sama dengan 3 mol. Jadi, ya, delta HD-nya atau penguraiannya 3/1 mol. Tadi kenapa per 1 mol? Memang kita selalu dalam 1 mol. Kalau ini dalam 3 mol, berarti per 1 mol. Ya, karena apa? 1 molnya tadi kita sudah dapat. Jadi kalikan. 3/1 mol kali negatif 52,3 kilojoule. Hasilnya negatif 156,9 kilojoule. Kemudian yang B, tuliskan persamaan termokimianya. Nah, dari yang 3 mol ini tadi, ini yang kita buat. Ya, berarti 3 mol ya penguraiannya. Ini diuraikan, tadi di sini dibentuk. Nah, kalau tadi di sini negatif positif, nah kalau penguraian pembentukan positif, penguraian jadi negatif. Ini koefisiennya 3. Jadi 3 etilena yaitu diuraikan menjadi ya, 6C ditambah 6H2. Nah, kita masukkan harganya. Ini caranya. Kemudian contoh nomor 2. Diketahui persamaan termokimia reaksi pembakaran gas asetilen yaitu C2H2 sebagai berikut. Ya, ini 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 2H2O liquid. Ya, delta H-nya sama dengan negatif 2599,1 kilojoule. Ya. A. Tentukan entalpi pembakaran standar gas asetilen. B. Hitung kalor yang dihasilkan pada pembakaran 10 liter gas asetilen. Ya, kita jawab dulu yang bagian A. Entalpi pembakaran standar gas asetilen sebagai berikut. Ya, asetilennya tadi yaitu 2C2H2 tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 2H2O, yaitu menunjukkan bahwa pembakaran tersebut dilakukan untuk 2 mol. Ini kita lihat. Dengan membebaskan kalor sebesar 2599,1 kilojoule. Nah, karena itu, entalpi pembakaran standar gas asetilen harus ditentukan untuk 1 mol. Karena dari persamaan reaksi ini, tadi ini 2 mol, kita cari untuk 1 mol. Berarti, ya, kita membagi 2. Ya, 2599,1 kilojoule dibagi 2, yaitu hasilnya menjadi 1 atau 1299,6 kilojoule. Ya, karena diketahui 2 mol, kita bagi ya di sini.
dibagi 2. Hasilnya tadi ini ya dibagi 2. Kemudian yang B, besarnya kalori yang dihasilkan pada pembakaran 10 liter gas asetilen, yaitu mol gas asetilen pada kondisi standar kita bagikan ya, ini dalam keadaan standar 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Jadi 10 per volume standar ya. Ini dibagi 22,4, 10 liter dibagi 22,4 liter sama dengan 0,45 mol. Ya, ini pada kondisi standar atau STP, standar temperatur pressure. Kalor pembakaran sempurna 1 mol ya, asetilen sama dengan ini. Delta Hc-nya sama dengan 1299,6 kJ per mol. Nah, kemudian delta Hc-nya atau entalpi pembakaran pada 10 liter ya, asetilena molnya itu tadi 0,45 mol dibagi 1 mol dikali delta Hc pada 1 mol tadi ini. Kalikan 1299,6 kJ per mol. Yaitu hasilnya sama dengan 584,82 kJ. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Diketahui entalpi pembentukan standar delta HF H2O liquid sama dengan negatif 285,85 kJ per mol. Berapakah kalor yang diperlukan untuk menguraikan 13 gram air menjadi gas hidrogen dan oksigen pada keadaan standar? Ya, ini massa atom relatif H1, atom relatif O16. Nah, kita jawab ya, entalpi pembentukan standar H2O liquid sama dengan nih, negatif 285,85 kJ per mol. Nah, persamaan termokimia reaksi pembentukan H2O sama dengan hidrogen ditambah setengah oksigen atau setengah O2 menjadi H2O. Jadi ini dalam bentuk pecahan dulu ya. Kalau persamaan termokimia itu langsung dari unsur-unsurnya. Nah, delta H-nya negatif 285,85 kJ per mol. Kemudian persamaan termokimia reaksi penguraiannya kita balik ya, tadi pembentukan, sekarang penguraiannya. Ya, ini tadi yang di atasnya ini pembentukannya. Ini pembentukannya tadi ini di atas. Nah, pembentukan H2O. Jadi kalau ditanya peruraian, kebalikannya. Kalau tadi negatif 285, ini reaksi eksoterm, di bawah ini menjadi reaksi endoterm, tandanya bertanda positif. Kemudian jumlah mol air dalam 13 gram air berarti massanya dibagi mR-nya. Massa air 13 gram, mR air 18 gram per mol. Ya, ini dari sini tadi ini jadi H2O berarti hanya 2 kali 1, 2 tambah O 18 berarti 2 tambah 16 berarti menjadi 18. Itu mR dari H2O ini. Hasilnya sama dengan 0,72 mol.
kalori yang diperlukan untuk menguraikan 13 gram air menjadi 0,72 mol per 1 mol dikali delta H-nya ini tadi. Ya, ditanya di sini. Jadi hasilnya sama dengan 205,812 kJ per mol. Jadi kalori yang diperlukan untuk menguraikan 13 gram air menjadi gas hidrogen dan oksigen sebesar 205,812 kJ. Ya, Ibu berikan 3 contoh ya. Nanti kalian latihan dari buku atau sumber yang lain. Demikian pertemuan kita hari ini ya, dan tolong kerjakan soal latihan yang ada di buku LKS atau LKCD ini. Selamat pagi.